Haleluya. Puji nama Tuhan, kita sudah ada di minggu ketiga dari bulan Juni. Dan seperti tadi yang sudah disampaikan bahwa minggu ini adalah minggu misi. Saya mau menyampaikan dan pengurus bersama dari Yayasan HBLM menyampaikan terima kasih buat partisipasi Bapak Ibu Saudara sampai hari ini dengan pekerjaan misi yang sangat luar biasa. Kita kerjakan di berbagai daerah di Indonesia dan ada banyak kesaksian-kesaksian yang saudara bisa ikutin apa yang sedang dikerjakan. Dan ada satu pengumuman yang saya rasa cukup penting untuk disampaikan. Minggu-minggu yang akan datang, kalau saudara ngelihat ada yang jualan pisang di bawah. Dengan logonya, bukan logo HBLM ya, logonya adalah Lentera Farm, beli sebanyak-banyaknya. Karena itu adalah lahan misi kita. Karena itu adalah lahan yang dipercayakan untuk dikelola supaya hasilnya bisa berkontribusi juga untuk pekerjaan misi. Karena pekerjaan ini terlalu besar untuk dilakukan hanya oleh jemaat saja. Tetapi ada banyak sisi pengembangan misi yang bisa dilakukan melalui lahan yang diberikan. Kita coba untuk upayakan supaya itu berhasil, saudara. Dan Tuhan sudah mengerjakan sesuatu yang sangat ajaib, ya, lahan-lahan sudah mulai ada hasilnya dan kita bersyukur kepada Tuhan untuk itu karena Tuhan yang punya segala-galanya. Amin. Baik saudara, nah pada pagi hari ini saya ingin melanjutkan sebenarnya 2 minggu yang lalu di umum 1 saya sempat menyampaikan dan Pastor Arif juga menyampaikan tentang leading people, ya, leading people. Dan secara khusus 2 minggu yang lalu maupun minggu kemarin Pastor Joy juga di umum 1 menyampaikan bagaimana peduli dengan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Dan minggu ini saya ingin menyampaikan bagian dari itu juga karena merupakan satu kesatuan dari amanat agung Tuhan Yesus. Leading people to grow, LPG. Pakai gas di rumah? Kalau ingat gas ingat ini ya Bapak Ibu Saudara ya. LPG, leading people to grow. Nah saudara, ada banyak hambatan yang menyebabkan kenapa orang percaya yang seharusnya juga belajar memimpin orang lain, bertumbuh di dalam Tuhan tidak melakukan hal tersebut, saudara-saudara. Nah saudara, beranjak dari pengalaman mengasuh 2 orang keponakan saya di rumah, saya belum punya anak secara biologis dan mungkin tidak akan punya. Tapi Tuhan mempercayakan banyak anak-anak rohani, saudara-saudara. Dan 2 di antara mereka adalah keponakan saya sendiri. Saya asuh. Yang 1 tahun ini sudah masuk kuliah, dari SMP dia ke sini berarti sudah hampir 6 tahun ya. Yang 1 ada beberapa jemaat yang suka bilang, Pastor kalau masuk ruang ibadah dikawal sama 2 pengawal. Nah itu mereka itu ya. Sudah tinggi dan besar dan yang 1 ada di depan SMA kelas 2 tahun ini. Nah dari pengalaman mengasuh mereka Bapak Ibu Saudara, rupanya pertumbuhan manusia itu kompleks. Mengasuh seseorang, mengasuh jiwa itu atau mengasuh anak itu tidak sekedar memberi makan makanan yang sehat. Tidak sekedar membayar uang sekolah mereka. Tetapi pastikan bahwa mereka bertumbuh dalam segala hal. Seiring pertumbuhan usia mereka juga harus dipastikan semakin dewasa dalam berpikir, semakin bertanggung jawab, punya visi, ada kemampuan dan kecakapan yang mereka harus dibekali supaya itu akan menolong mereka ketika mereka harus lepas dari orang tua atau orang tua asuh. Saudara. Dan ini kompleks Bapak Ibu Saudara, ini membutuhkan effort yang besar, ini membutuhkan doa, ini membutuhkan upaya, membutuhkan relasi untuk mengembangkan semua ini saudara-saudara. Saya ingat banget tadi pagi saya cerita waktu ponakan saya yang pertama datang 6 tahun yang lalu Bapak Ibu Saudara, susah mengekspresikan dirinya. Susah banget. Setelah ibadah saya ajak makan di Sangkuring waktu itu saya ingat. Lalu saya tanya, Koko tadi di live group belajar apa yang? Dia gak bisa mengekspresikan apa yang dia sudah pelajari saudara-saudara. Gak bisa mengungkapkan dengan kata-kata. Dia tidak menjawab pertanyaan sampai berjam-jam. Pulang dari gereja sampai mobil udah muter sampai ke Otista karena kami mau pulang ke Cermai Ujung. Ya, belum dijawab. Enggak punya keberanian untuk mengungkapkan saudara-saudara. Dan saya pikir ini PR saya yang pertama.
bagaimana caranya anak ini bisa didorong untuk berbicara, saudara-saudara. Mengekspresikan dirinya. Dan ini tantangan yang sangat besar, saudara. Oleh sebab itu ketika dia bisa khotbah 7 menit di sini, itu wow banget buat saya. Ketika beberapa waktu yang lalu dia bilang sama saya, Soiko, aku diminta untuk jadi ketua live. Saya bilang, kamu yakin yang? Kamu tahu gak sih resikonya jadi ketua live itu apa? Mesti ngomong dan kamu tuh gak mau ngomong gitu. Kan mesti mengajar, mesti berdiskusi, mesti berelasi sama anggota-anggota live. Itu ketakutan buat saya Bapak Saudara. Tapi saya ingat banget Pastor Joy yang khotbah waktu acara doa Pentakosta waktu pandemik melalui Zoom kalau saudara yang ngikutin. Dia dibaptis dengan Roh Kudus di atas ranjang karena kami ibadahnya di atas ranjang. Dia berbahasa roh dan Tuhan mengubah segala sesuatu. Dan akhirnya saudara-saudara, hari ini dia menjadi seorang yang cukup percaya diri kalau menurut saya dibandingkan waktu dia datang dulu, saudara. Jadi pertumbuhan itu saya saksikan setiap fase. Dan ada sukacita yang sangat besar sebagai orang tua asuh melihat perkembangan, saudara-saudara. Saya yakin Bapak Ibu yang baru punya anak pertama atau mungkin anak kedua, ya, ketika pulang ke rumah anak-anak tiba-tiba sudah bisa berdiri. Anak bisa manggil pah. Pah loh, belum komplit, baru pah doang. Yang maksudnya bukan pah juga bunyinya kayak pah aja, orang tua udah happy banget. Dia panggil papa. Padahal dia cuma pah. Benar gak? Sukacita yang sangat besar saudara. Saya memang gak punya anak biologis tapi saya sudah merawat bayi dari dulu saya masih remaja. Ya. Seneng banget, luar biasa saudara-saudara. Ada sukacita yang sangat besar. Nah Bapak Saudara yang kasih oleh Tuhan. Tuhan memanggil kita bukan cuma memimpin orang datang kepadanya. Namun juga memimpin orang bertumbuh di dalam dia. Saya ulangi lagi ya. Tuhan memanggil kita bukan hanya untuk membawa orang datang kepadanya atau melahirkan anak-anak rohani. Apakah itu anak biologis kita atau itu bukan anak biologis kita atau anak-anak rohani kita. Tuhan bukan cuma memanggil kita untuk membawa mereka, memimpin mereka datang kepada Tuhan. Tetapi bertumbuh dalam dia melalui pengajaran. Dan dalam istilah beberapa gereja termasuk di GSJ Bethlehem. Melalui menjadi orang tua rohani, saudara-saudara. Kata orang tua rohani itu sama dengan Trinitas. Tidak ditemukan di dalam Alkitab. Saudara cari, gak ada. Orang tua rohani dalam Alkitab itu gak ada gitu. Tetapi ada bagian yang menyiratkan tentang peran sebagai orang tua rohani di dalam kitab suci. Nah ada 2 bagian yang saya ingin tunjukkan kepada Bapak Saudara semua. Dan ini sangat membekali saya beberapa tahun terakhir ini. Yang pertama adalah Matius pasal 28 ayat 20. Saudara siap untuk itu ya? Firman Allah katakan begini. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah saudara, ini adalah ayat terakhir dari Injil Matius. Adalah juga ayat atau bagian terakhir dari amanat agung. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Sebelum Yesus naik ke surga, dia bertemu dengan Bapaknya. Yesus mendefinisikan misi murid-murid di bumi sebagai perwakilannya dan di bawah otoritasnya sebagai raja yang kekal. Jadi kalau kita perhatikan di dalam amanat agung itu mulai ayat 18, jadikanlah semua bangsa murid, artinya jadikan orang pengikut Yesus. Baptislah dia dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan bagian yang ketiga adalah ajarkanlah saudara-saudara. Nah kalau kita perhatikan siapa yang menerima perintah ini? Pada saat itu adalah murid-murid Yesus. Orang-orang yang menyerahkan diri dan berkata aku mau ikut Yesus. Yang jumlahnya pada waktu itu 11 orang saudara-saudara. Kalau saudara baca ayatnya yang ke-16.
Siapa yang harus diajarkan? Karena dalam ayat itu disebutkan ajarkan mereka. Siapa mereka yang dimaksudkan oleh Yesus? Yang dimaksudkan oleh Yesus mereka adalah orang-orang yang murid-murid akan menangkan. Orang-orang yang akan murid-murid bawa percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka harus diajarkan segala sesuatu yang Yesus perintahkan. Nah, dalam Alkitab bahasa Inggris itu lebih jelas, saudara. New Living Translation menyebutkan teach these new disciples. Bukan disciples yang sudah ada, tetapi these new disciples. Ya, kadang-kadang kita harus membuat comparison antara translasi Alkitab yang ada karena satu dan lain hal itu saling melengkapi, Bapak Saudara ya. This new disciple artinya orang yang kamu menangkan, kamu harus ajarkan. Ini bicara tentang puran. Ini bukan berbicara tentang jabatan. Ini bukan berbicara tentang karunia rohani. Tapi ini berbicara tentang peran. Katakan peran. Peran. Bukan jabatan, saudara-saudara. Jadi ini tidak berlaku kalau ada orang bilang gini, saya nggak punya karunia mengajar. Bukan itu. Nanti kita lihat ya. Bukan itu maksudnya. Nah, apa yang harus diajarkan? Segala sesuatu yang Yesus perintahkan. Apa yang Yesus perintahkan? Mengasihi Tuhan. Cari dahulu kerajaan Allah. Jangan khawatir, jangan takut. Hidup dengan ucapan syukur, bersuka cita, berdoa. Jangan simpan hartamu di bumi. Tinggal dalam Tuhan, terbuka untuk firman Allah. Pandang Yesus, ya, sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Serahkan seluruh perencanaan kita pada Tuhan. Berjalan dalam roh dan bukan daging. Hasilkan buah roh. Perbaharui pikiran. Pakai kelengkapan senjata Allah. Ada begitu banyak. Kasih sesamamu. Sabar. Mengampuni. Ringankan beban orang lain. Hormati orang lain. Lakukan kepada orang lain apa yang kamu ingin orang lain lakukan kepadamu. Kan itu pengajaran Tuhan Yesus kan. Ada banyak perintah Tuhan Yesus. Dan Christian Assembly International Australia mencatat ada 1050 perintah Tuhan yang dapat dikategorikan dalam 800 judul. Dan perintah ini melingkupi semua fase kehidupan manusia, Bapak Saudara. Mengajarkan adalah bagian dari amanat agung Tuhan Yesus. Mengajarkan. Mengajarkan dengan memberi contoh. Dan ini tidak terbatas sekali lagi hanya dalam mengajar dalam kelas saja. Seperti di gereja kita, saudara sebelum dibaptis, saudara akan dimasukin ke dalam kelas katekisasi. Setelah dibaptis ada kelas namanya follow me. Ya. Lalu ada beberapa kelas-kelas yang lain. Bukan itu konteksnya, karena ini tidak hanya terbatas dalam pengajaran tentang di kelas saja. Karena Yesus juga mengajar dalam settingan kelas. Ketika dia ada di sinagoge, ketika dia ada di Bait suci, dia ketika berdialog dengan para ahli, saudara-saudara. Ya, di Israel itu ada 2 tempat ibadah namanya Bait suci dan sinagoge. Sinagoge itu kayak musola lah ukurannya ya. Lebih kecil, kapel gitu ya. Lebih kecil ukurannya dan itu biasanya digunakan mayoritas buat orang-orang untuk mempelajari firman Tuhan. Yesus menjalani lebih daripada kelas di sinagoge. Dia menjalani kehidupan sehari-hari bersama dengan murid-muridnya, makan bersama mereka, melakukan pelayanan, mereka hidup dengan keteladanan dari Yesus Kristus yang mengajar mereka. Yesus menunjukkan kepada mereka bagaimana berbelas kasihan kepada orang, bagaimana melayani orang lain dan jangan harap dilayani. Yesus mengajari mereka bagaimana mengusir setan. Yesus mengajari mereka bagaimana mereka harus memberi, bukan cuma mereka menerima. Yesus mengajar mereka bagaimana mereka harus saling mengasihi. Yesus mengajar mereka bagaimana cara berdoa. Bukan cuma pentingnya berdoa, karena Yesus juga mengajarkan pentingnya berdoa. Yesus mengajarkan kepada mereka pentingnya kitab suci. Kalau kita lihat di dalam dialog Perjanjian Baru ada sekitar 60 menurut satu catatan. Yesus menggunakan perjanjian lama. Di situ Yesus bukan cuma mengajarkan kitab suci, tapi dia sedang mengajarkan bahwa menggunakan kitab suci itu penting dalam kehidupan sehari-hari, saudara-saudara. Jadi dasar pertama orang tua rohani atau memimpin orang untuk bertumbuh di dalam Tuhan adalah Matius pasal 28 ayat 20. Dasar yang kedua. 2 Timotius 2 ayat yang kedua.
Ini ayat favorit luar biasa, saudara. Dikatakan di situ, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Nah, saudara perhatikan. Paulus mengulang kembali apa yang dia terima. Paulus bukan termasuk dalam 12 murid Tuhan Yesus. Ya, dia adalah angkatan yang berikutnya setelah Yesus naik ke surga. Tetapi perintah itu berantai sampai kepada Paulus, dan Paulus memberikan perintah ini kepada Timotius. Siapa Timotius? Timotius adalah seorang anak muda yang pada saat pertama kali melayani usia 17 tahun. Diperkirakan. Timotius adalah seorang yang dipercayakan untuk menggembalakan gereja yang ada di kota Efesus. Dan Paulus bilang, apa yang telah engkau dengar daripadaku? Apa yang telah kamu lihat daripadaku? Apa yang telah kamu pelajari? Dan kalau kita perhatikan saudara-saudara, di sini menyangkut 4 generasi. Paulus bilang, apa yang telah engkau dengar daripadaku? Jadi ada Timotius yang sudah mendengar dari Paulus, itu udah 2 orang ya. Lalu Paulus bilang, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai. Orang ketiga, ya, yang juga cakap mengajarkan orang lain. 4 generasi, saudara-saudara. Saya pikir ya, kenapa 4 generasi? Rupanya itu adalah mata rantai kekuatan kerajaan sorga di bumi lewat gerejanya, yang tidak akan putus dari generasi ke generasi. Berapa sih umur orang bisa hidup paling lama hari ini? 70, firman Tuhan bilang 80 udah penderitaan. Ada manusia paling tua 100, 103, 104 ya. Paling tua. Kira-kira ada berapa generasi dia? Rupanya masa hidup kita paling banyak 4 generasi. Kemungkinan besar. Nah, ini implementasinya juga kepada kerohanian. Kalau kita membangun pengajaran, mengajar orang, mentransfer apa yang Yesus ajarkan, itu enggak cuman habis sampai di diri kita aja. Dan di dalam perikop 2 Timotius itu disebutkan sebagai sebuah panggilan. Paulus ingat bagaimana dia diajarkan, dan kepada Timotius anaknya dia berpesan. Saudara, kalau saudara ingat perjanjian lama, Tuhan selalu memperkenalkan dirinya, Tuhan 3 generasi. Akulah Allah Abraham, akulah Allah Ishak, aku adalah Allah Yakub. Pelayanan 3 generasi, saudara. Bapak Ibu yang sudah ada di dalam life group, jadi ketua, kalau sudah punya anak rohani, targetkan cucu rohani. Halo? Jangan cuma putus sampai anak aja. Apalagi gak punya anak, jangan. Ya, karena Tuhan bilang ajarkanlah. Ini pun dalam konteks keluarga ya. Ajarkanlah. Latihlah, karena ajar itu tidak berbicara cuma pengetahuan. Tapi itu bicara tentang latihan, saudara-saudara. Tuhan tidak mengajar untuk teori, tapi dia mengajar dengan kehidupan. Dan inilah agenda sorga di bumi. Sebuah mata rantai yang tidak boleh putus. Karena itu letak kekuatan gereja di atas muka bumi ini. Pengajaran, saudara. Mengajar orang lain. Terlepas dari segala profesi kita, jadilah orang tua rohani. Targetkan diri kita, harus membimbing orang lain. Ya. Saya akan bahas nanti kenapa kita tidak bisa melangkah ke sana. Melahirkan anak-anak melalui penjangkauan jiwa dan mengajar mereka. Tuhan bicara kuat kepada saya melalui sebuah konferensi dalam pengajaran ini. Mungkin sudah 10 tahun yang lalu Bapak Saudara ya. Dan dari situ saya bilang Tuhan gak boleh. Saya harus punya cucu rohani. Ada 2 di depan. Mereka mengaku anak rohani dari anak rohani saya. Jadi cucu saya. Gak boleh sampai cucuk. Kalau sama anak rohani, kalau ketemu, ini akan mengubah seluruh agenda hidup kita Bapak Saudara. Objektif kita, prioritas kita. Boleh hang out, boleh. Boleh main sepeda, boleh.
Tapi agendanya selalu orang tua rohani. Bosan amat pastor? Enggak, percayalah. Inilah pertualangan kehidupan di dalam kerajaan surga di bumi, saudara. Kebahagiaan yang sangat besar ketika kita bisa menyaksikan anak-anak rohani bertumbuh dalam visi Tuhan, bertumbuh dalam panggilan Tuhan, bertumbuh dalam karunia. Enggak ada yang lain, saudara. Itu sukacita yang paling besar. Itu berkas yang nanti kita akan bawa pulang. Dan kita bilang, Tuhan ini berkas saya yang saya bawa pulang. Saya mencucurkan air mata saya rogoh kantong saya untuk itu, saudara. Caranya gimana kita bisa menjadi orang tua rohani? Mundur lagi satu ayat dari Timotius tadi. Ayatnya yang pertama dikatakan, sebab itu katanya, hai anakku, apa Bapak Saudara? Jadilah kuat. Jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Jadilah kuat bukan karena kekuatan kita, tapi oleh kasih karunia. Tetaplah dalam iman yang diajarkan. Terlatih dalam pengajaran, saudara-saudara. Ya. Ada anugerah Tuhan. Ketika kita berharap kepada Tuhan dan sulit banget, situasi dan keadaan sangat tertekan, tetaplah kuat dikatakan di situ, saudara. Jadi baik dari Matius 28 maupun 2 Timotius kita mengerti bahwa bahwa bagian dari perjalanan iman kita bukan untuk diri kita pribadi, namun ada sebuah perubahan peran yang Tuhan maksudkan, yaitu dari orang jemaat biasa menjadi orang tua rohani, ya, berperan, mengarahkan. Saudara-saudaraku, ada hal-hal yang menghalangi orang percaya menjadi orang tua rohani. Dan ini hambatan. Ini yang membuat orang tidak punya percaya diri untuk maju dan mengajar orang lain. Apa itu? Ibrani pasal 5 ayat 11 mulai. Ayat 11 dan 12. Saudara siap untuk itu? Tentang hal itu, hal yang mana? Ayat 1 sampai 10. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Ini bukan dalam hal spiritual gift semata, ya. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan apa? Susu, bukan makanan keras. Jadi rupanya kenapa kita tidak mengalami pertumbuhan menjadi orang tua rohani? Karena lamban dalam mendengarkan. Nah, saudara, kalau saya compare terjemahannya dengan beberapa terjemahan, lamban dalam hal mendengarkan itu disebut sebagai dull of hearing. Sulit untuk memahami. Enggak mau mendengarkan karena bosan. Bosan ngomongin tentang pengampunan terus. Tapi enggak dikerjakan. Udah dengar 1000 kali juga enggak dikerjakan. Jadi dia bosan mendengarkannya. Kalau orang sudah mengerjakan, lalu dia mendengar lagi, terima kasih Tuhan Yesus, aku sudah diingatkan lagi. Lamban. NIV bilang susah dijelaskan karena tidak berusaha untuk menerima. Susah banget. Jadi penulis Ibrani ini sedang menjelaskan tentang ketuhanannya Kristus. Keimamannya Kristus mengatasi apa yang orang Ibrani hormati, yaitu Imam Melkisedek. Yesus itu di atas segala-galanya. Itu yang mau dijelaskan. Yang kayak gini aja, kamu tuh masih mesti diajarin. Padahal kamu tuh udah lama Kristennya gitu maksudnya Bapak Saudara. Kalau konteks kita hari ini. Yang kayak gini aja mesti ditanyain terus. Orang mungkin berpikir bahwa orang-orang yang mengaku Kristen selama 2 hingga 3 dekade mungkin sudah memahami banyak hal, padahal belum tentu. Karena kedewasaan rohani tidak ditentukan oleh usia. 30 tahun dibaptis,
tapi belum bisa mengampuni. Padahal sudah menerima kasih karunia Kristus. 50 tahun jadi orang Kristen, tapi masih suka main jimat. Padahal udah tahu Yesus di atas segala-galanya. Kuasanya terbesar di atas langit, di bawah langit, bahkan di bawah bumi. Ternyata enggak, saudara-saudara. Waktu saja tidak cukup karena buktinya masih perlu mengulangi banyak pelajaran yang sama. Kalau diskusi berputar di situ lagi penyakitnya. Itu tanda-tanda tuh udah. Kalau ketemu ngobrol itu lagi masalahnya. Enggak move on Bapak Ibu Saudara. Padahal itu hal yang dasar. Udah diajarkan jangan, masih tetap. Itu yang dimaksudkan, dull of hearing. Sulit untuk mendengar. Udah ya selesai. Jangan lakukan lagi, tetap dilakukan lagi. Lepasin ya pengampunan. Supaya kamu sembuh. Waktu di ruang konseling sama konselor, siap ibu katanya. Tapi dia membiarkan firman Tuhan dicuri. Keluar dari ruangan konseling dia berpikir, konselor itu kan tidak ada di posisi saya. Jadi dia gak ngerti itu apa yang saya alamin. Buat apa juga saya ngampuni, benar juga. Hilang firman Tuhannya 25%. Keluar gedung gereja, ketemu orang lain lagi, musuh taruh lagi dalam pikiran. Iya jangan ngampuni, enakan dia lu kalau ngampuni dia terus. Hilang lagi 50% saudara komitmennya. Tadi di ruang konseling bilang iya mau mengampuni. Keluar hilang, di pintu aja baru di pintu aja udah 25% hilang. Sampai di keluar gedung gereja hilang 25%. Berapa persen jadinya? 50 hilang. Sampai di depan rumah lagi mau buka pintu ketemu tetangga. Terus tetangga bilang gini, iya loh jangan ampunin. Enakan dia loh lu ngampunin dia terus. Hilang 25% lagi saudara. Tinggal 25% komitmen untuk melakukan firman Tuhan. Sampai di rumah habis mandi waktunya santai nonton sinetron. Pas episodenya tuh bintang favorit. Lagi dibully sama suami. Padahal itu belum cerita endingnya. Baru separoh. Bener juga ya gua racunin juga dia. Ngapain saya ngampuni? Hilang saudara. Jadi 25, 100% hilang. Komitmen untuk melakukan firman Tuhan. Makanya enggak mengalami pertumbuhan. Lamban dalam mendengar. Itu yang dimaksudkan. Habislah komitmen melakukan firman Tuhan. Karena membiarkan musuh menaruh pikiran yang salah. Musuh mencuri firman itu hilang. Minggu depan dia telepon lagi sama konselornya. Bu, mau ketemu dong. Oh kenapa? Gimana kemarin? Iya belum move on nih. Konseling lagi. Sama lagi masalahnya. Ulangin lagi. Dikasih tahu lagi. Saudara bayangkan. Dari tahun ke tahun ke tahun ke tahun. Apa enggak bosen? Kedewasaan seseorang itu tidak ditentukan oleh usia atau usia baptisan. Brojol udah Kristen, so what? Karena pertumbuhan itu terjadi tidak secara otomatis namun perlu perawatan. Kita perlu latihan, bertahan dalam iman. Ketika menghadapi kekeringan, menghadapi kehilangan harapan, menghadapi kehidupan di padang gurun. Kita mesti belajar untuk bertahan dengan percaya bahwa anugerah Tuhan cukup bagiku. Dengan percaya bahwa ada kuasa Tuhan menyertaiku, saudara-saudara. Jangan lamban mendengarkan kata firman Tuhan. Karena itu menghalangi. Otomatis model yang saya ceritakan nggak bisa merawat orang lain, susah. Gimana caranya? Nanti kalau ketemu orang yang sakit hati, sama kita. BSH, barisan sakit hati. Nggak bisa. Akhirnya tidak terjadi perubahan peran. Nggak terjadi saudara. Kenapa? Lamban mendengarkan. Yang kedua, kesukaannya susu. Nggak salah minum susu ya. Jangan setelah ini susu anak-anak di stop lagi. Bukan itu maksudnya. Anak-anak kudu minum susu Bapak Ibu. Maksudnya makanan rohani ya. Ibrani 5 ayat 13 berkata sebab barang siapa masih memerlukan susu.
Ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran sebab ia adalah anak kecil. Anak kecil, gak bisa paham. Dikasih tahu gak ngerti, ngamuk-ngamuk lagi. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Saudaraku, sama seperti bayi, begitu lahir, dia perlu susu. Demikian juga orang Kristen. Waktu awal-awal dia percaya kepada Yesus, perlu makanan yang enteng. Bacanya itu cuman kitab Mazmur, kitab Amsal. Belum kitab Daniel, belum kitab Wahyu. Belum Matius pasal 24. Belum pengajaran Yesus, ucapan bahagia belum. Ya. Kalau orang tampar pipi kirimu kasih pipi kananmu, belum tuh, terlalu berat buat dia. Karena 2 Petrus menyebutkan itu dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin akan air susu murni dan yang rohani supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Betul. Bayi yang baru lahir, orang-orang yang baru terima Tuhan Yesus, kita butuh susu. Tetapi berjalannya waktu kita harus belajar mengunyah makanan yang keras. Terbuka untuk koreksi. Terutama oleh orang tua rohani. Atau orang-orang yang kita percayakan hidup mereka untuk didampingi, saudara-saudara. Makanya kita gak bisa sendiri Bapak Ibu Saudara. Ketika menghadapi situasi yang berat, untuk menjadi cepat mendengar, cepat menanggapi firman Tuhan, cepat melakukan firman Tuhan, kita gak bisa sendiri, kita butuh komunitas yang sama-sama belajar melakukan firman Tuhan. Makanya kenapa gereja itu menyediakan wadahnya, life group. Kita butuh komunitas, kita butuh orang pegangin tangan kita butuh orang yang mendoakan kita melewati padang gurun yang kita sedang hadapi. Supaya kita menjadi kuat. Sehingga kita bisa menjadi orang-orang dewasa yang pada akhirnya terbuka untuk koreksi makanan-makanan yang keras. Orang-orang yang kita percayakan untuk mendampingi kita, saudara-saudara. Kita yang sudah bertahun-tahun jadi orang Kristen, sudah tidak waktunya nyari-nyari khotbah yang enak didengar. Jangan ke GSJ Bethlehem. Hari ini Pastor Yohana khotbah, pedas dia kalau khotbah nasi padang. Ayam geprek. Saya mah masih suka bubur sumsum. Stop lakukan itu. Bilang sama orang sebelah, jangan lakukan itu. Jangan cari pengajaran yang hanya memihak kepada kita, yang hanya mengelus-ngelus kita padahal kita sudah tahunan jadi orang Kristen. Saya gak suka nih, apa nih, ngomongin duit pasti nih, ngomongin duit. No, kita harus merdeka dari duit, saudara tahu itu? Selama kita tidak merdeka dari duit, kita tidak mungkin bisa jadi murid Yesus. Karena saingannya cuma duit. Mamon. Bersyukurlah kita diajar tentang uang. Karena porsi mengajar uang yang di perjanjian baru itu banyak sekali dalam Alkitab, saudara. Berjalan dengan waktu, kita harus belajar makanan keras. Aduh ini keras banget, aduh ini keras banget. Kunyah, belajar untuk kunyah. Tuhan tolong saya mau lakukan itu. Gak mudah Bapak Saudara. Gak mudah untuk mengaku betul sekali saya salah, saya dosa. Aduh saya mesti berubah, itu gak gampang. Tapi itulah makanan yang mesti dikunyah. Sorry ya, pelayanan kamu tuh udah bagus, tapi tolong perhatikan keluarga. Jangan langsung ngambek, siapa yang lapor sama pastor tadi tuh? Keluarga saya gak bagus. Enggak saudara, orang dewasa itu dia ngunyah. Apa ada yang saya gak tahu ya tentang keluarga saya sehingga orang lain bisa lihat dan saya gak bisa lihat. Coba koreksi, introspeksi. Jaga kekudusan. Jangan bucin anak-anak sekarang. Bilang anak-anak youth sebelah kanan, kiri kanan. Jangan bucin ya. Jadi budak cinta tuh jangan. Kalian tuh budak kebenaran. Kita ini budak kebenaran. Jangan bucin. Pacarnya bilang gak apa-apa lah. Kan nanti kita juga nikah juga. No. Ingetin.
Perkataan Yesus itu cukup dan jelas. Matius 5:27, kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Ayat 28, tetapi aku berkata kepadamu setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina. Itu kata Yesus loh. Jadi jangan bucin ya. Jaga kekudusan. Walaupun usia masih muda tapi kita dalam kekristenan tidak mengenal usia pertumbuhan rohani kita. Kita bisa jadi orang muda tapi kita bisa jadi teladan. Timotius jelas sudah dikasih tahu sama Paulus. Jadilah teladan. Dari kehidupan kita, kita bisa memimpin orang tua kita datang kepada Yesus. Dari kehidupan kita, bukan dari perkataan kita. Dari kehidupan kita. Ada kuasa dari kehidupan yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dan mengalami perubahan hidup. Ada kuasa. Jaga integritas. Jujur dalam keuangan. Berani makan makanan rohani yang menegur kita dalam hal salah berkomunikasi, salah untuk memahami tentang keuangan, salah memahami untuk integritas, kesucian, moral dan lain sebagainya. Kunyah makanan itu. Kalau diajarkan, jangan hanya cari pengajaran yang menyenangkan kuping kita. Hari-hari ini akan banyak saudara. Hari ini akan banyak pengajaran yang mau menyenangkan hati manusia itu sudah dinubuatkan di dalam firman Allah. Pada akhir zaman akan muncul pengajaran-pengajaran. Mau menyenangkan manusia, hati-hati. Hati-hati. Seorang pengajar yang sangat terkenal pada zamannya menyebut orang Kristen yang tidak bertumbuh itu dengan istilah karnal Kristen atau Kristen duniawi. Ada enggak? Ada, saudara. Dan dia memberikan 4 kelompok. Dalam observasinya, Awe Tozwer ya, bukunya tuh bagus banget. Saya pakai itu referensi waktu bikin paper tentang pertumbuhan rohani. Dan dikompilasi pada tahun 2009, dikeluarkan dengan sebuah buku berjudul Reclaiming Christianity, menyebutkan ada 4 kelompok jemaat di dalam gereja lokal. Ya. Yang pertama, ada orang-orang yang rajin ke gereja. Garis bawahi kata rajin. Sangat menikmati ibadah. Dia juga kelihatan berbaur dengan komunitas orang percaya. Namun sebenarnya tidak pernah berpindah dari kematian kepada kehidupan. Alias tidak pernah bertobat. Hidupnya tidak pernah diserahkan bagi Yesus. Walaupun dia ada di gereja. Walaupun mungkin dia ikut baptisan air. Yang kedua, ada orang-orang yang juga sangat terlatih dan fasih dengan bahasa-bahasa yang Kristen. Shalom. Immanuel, Allah menyertai kita. Saudara, menggunakan terminologi atau istilah orang Kristen. Mereka mampu untuk melakukan hal-hal yang bisa menimbulkan kesan yang baik. Bahwa dia itu adalah orang Kristen. Ada enggak? Ada, saudara-saudara. Aktif dalam setiap kegiatan. Yes. Ada juga kelompok orang yang ketiga, saudara-saudara. Orang Kristen sejati namun sebenarnya bersifat duniawi. Disebutkan. Mereka belum pernah mengalami pertumbuhan. Menjadi orang Kristen yang dewasa. Tidak terjadi perubahan peran sama sekali. Posisi mereka hari ini sama hari di mana mereka menyerahkan diri untuk dibaptis itu sama. Samanya di mana? Tetap masih berpusat kepada diri sendiri. Saya, dan saya. Masih selalu minta perhatian orang ketimbang bertumbuh untuk memperhatikan orang lain. Masih suka bergantung kepada keadaan di luar. Ya. Emosinya, moodnya itu tergantung yang di luar. Komitmennya tergantung yang di luar. Hujan nih, udahlah. Itu tergantung yang di luar tuh. Toko lagi sepi, ngapain ke gereja juga. Itu tergantung yang di luar. Oh saya kemarin ke gereja, asyirnya nyambut tapi kayak begitu modelnya. Udahlah gak usah ke gereja, itu tergantung yang di luar tuh. Kayak gitu-gitu tuh ya. Itu disebut sebagai carnal Christian. Orang Kristen duniawi, saudara. Posisi mereka tuh sama. Moodnya, wah apalagi yang satu ini, gede ambek luar biasa. Ini kursi saya, dari dulu juga saya duduk di sini, jangan pindahin saya.
Saudara, kita mesti kasih apresiasi untuk usher-usher ya, luar biasa. Saudara tahu nggak kalau masuk ke dalam ruangan ini yang berkuasa itu usher? Halo? Halo? Enggak, pastor saya yang berkuasa. Kursi saya udah di situ aja, jangan pindah-pindah. Saudara, ada banyak alasan bisa dijelaskan kenapa kita mesti diatur supaya lebih rapi. Saudara menikmati ibadah? Mau ibadah yang rapi? Yuk kita ikutin. Ya. Cuma gara-gara usher tok nggak jadi ibadah besok pulang. Tahun depan nggak tahu datang apa enggak, nanti deh Natal aja baru datang. Natal datang ketemu lagi usher yang sama, saudara. Tunggu lagi Natal berikutnya. Terus aja begitu. Usia kekristenan bertambah terus tapi ambek-ambeknya nggak berubah-berubah, saudara. Saya kalau kasih contoh tuh mesti yang real. Bukan lagi ngomongin siapapun di antara saudara, enggak. Secara umum ini terjadi di mana-mana, saudara. Tapi tidak ada di Bethlehemers. Ya, yang ngamuk-ngamuk itu pasti bukan Bethlehemers, mungkin pengunjung ya. Bethlehemers tidak seperti itu, ngomong sama orang sebelah. Bethlehemers bukan. Bethlehemers tuh enggak gede ambek, baik-baik semua. Kenapa? Karena ngikutin pengajaran, amin. Bertumbuh di dalam Tuhan. Yang keempat, syukurlah ada juga orang-orang Kristen sejati dan rohani yang mengalami perubahan hidup dan mengalami perubahan peran. Sayangnya kalau menurut Tozer, hal ini tampaknya merupakan kelompok minoritas di gereja. Tapi saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara Bethlehemer, ini akan menjadi kelompok mayoritas di GSJA Bethlehem. Karena kita akan bukan saja mengalami perubahan hidup, tapi kita akan mengalami perubahan peran. Amin. Mari datang kepada Tuhan, saudara. Dia memanggil kita untuk mengalami perubahan hidup dan perubahan peran. Tidak bayi rohani terus, tapi menjadi pengajar. Orang-orang yang mengajar orang lain dari kehidupan. Orang-orang yang mentransfer nilai-nilai dari kehidupan. Dan kehidupan yang diubahkan oleh Tuhan Yesus. Itu yang kita akan. Kalau kita cepat mendengar, kita cepat berubah, kita cepat dalam hal belajar dari asas-asas pokok, belajar untuk mengunyah makanan-makanan yang keras, percayalah kita akan punya confidence yang cukup, akan ditambahkan percaya diri kita untuk mengajar orang lain. Seringkali kita nggak mengajar orang lain karena kita sendiri belum melakukan. Tapi hari ini mari jadi pelaku firman Tuhan. Karena Tuhan punya agenda yang lebih besar supaya kita bisa mengajarkan kepada orang lain. Amin saudara-saudara. Saya mau tutup dengan bagian ini. Amanat agung Tuhan Yesus. 28 dari kitab Matius ayat 19 sampai 20. Itu seperti sebuah key performance indicator. KPI. Tuhan bilang pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Ajarkanlah mereka. Itu seperti sebuah KPI. Yang Tuhan titipkan, nih kalian kerjakan. Nanti aku pulang, apa yang ditanya? KPI-nya. Saudara kalau evaluasi, yang dievaluasi apa? KPI-nya. Targetnya sudah tercapai belum? Jadi saya membayangkan kalau itu adalah KPI-nya Tuhan. Kira-kira ketika dia kembali, apa yang dia akan tanyakan? Seperti apa percakapan kita dengan Tuhan Yesus ketika kita bertemu dengan dia? Saya yakin yang dia akan tanyakan adalah berapa banyak murid yang kamu hasilkan. Oh Tuhan Yesus, Tuhan tahu nggak? 2020 Maret itu pandemik menghantam Indonesia. Tapi justru saya naik gaji, saya naik pangkat, saya naik ini, saya naik itu dan lain sebagainya. Kita ngomong seolah-olah Tuhan nggak tahu. Tahu nggak Tuhan ada pandemik di Indonesia? Yang lain berkata, oh Tuhan saya diangkat menjadi ini dan itu dan lain sebagainya. Oh Tuhan saya begini, saya dapat promosi dan lain sebagainya. Terlepas dari semuanya itu. Kembali ke laptop, Tuhan tanya berapa murid yang kamu hasilkan? Karena itu KPI-nya. Saya senang dengan keberhasilan kamu. Saya senang kamu diangkat jadi direktur. Saya senang kamu diangkat jadi kepala sekolah yang terbaik. Saya senang kamu selesai dengan kuliahmu. Tapi berapa banyak murid yang kamu hasilkan dari itu semua? Rupanya kita diberkati, kita disembuhkan, kita dipulihkan, kita diangkat, kita dipromosikan. Semata-mata hanya untuk KPI yang satu ini.
menangkan jiwa dan ajarkan mereka. Menangkan jiwa, baptis mereka, dan jangan lupa ajarkan mereka dengan kehidupan kita. Itu peran kita. Amin. Mari datang kepada Tuhan. Dan sambil saudara renungkan firman Tuhan ini, taruh komitmen kita. Ya, siapa yang mau berkata pada hari ini, tidak lamban lagi untuk mendengar dan belajar. Aku mau belajar untuk mengunyah makanan yang keras Tuhan. Sekalipun itu perlu dikunyah Tuhan. Tapi demi menjadi seorang yang lebih dewasa di dalam Engkau supaya aku bisa mengajar orang lain. Aku mau Tuhan. Karena ikutmu pasti tidak pernah salah. Ikut Engkau, itulah kesukaan dari hatiku. Ada kebahagiaan, ada kemuliaan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita semua. Kalau saudara mau katakan itu bersama-sama, mari bangkit berdiri dan nyanyikan pujian ini kepada Dia. Haleluya. Tentu saja, siapapun yang mau bertahan di stage atau di tahap di mana iman saudara berada, aku mau cukup begitu aja. Aku cukup mau menjadi pendengar saja, aku gak mau jadi, itu hak saudara. Itu hak saudara. Tapi ikut Yesus itu harus melepaskan hak. Kalau Dia adalah Tuhan atas hidup kita, kalau Dia adalah Raja dalam kehidupan kita, kalau Dia adalah pemilik kehidupan kita, saudara bayangkan seluruh bumi ini miliknya. Kalau Dia adalah jalan kebenaran dan kehidupan dan inilah jalannya, apakah engkau mau melepaskan hak? Dan katakan Tuhan, walaupun banyak kesulitan, aku akan ikut masuk di dalamnya. Aku lepaskan hakku untuk ikut Tuhan karena itulah kesukaanku yang terbesar. Ternyata itulah kebahagiaan di dalam Tuhan yang akan menyertai kita sampai kepada kesudahan zaman. Mari nyanyikan sekali lagi pujian ini sebelum kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya. Dari situ kita akan menjadi gereja yang kuat, pribadi-pribadi yang kuat. Arabasyakarabo. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari datang berdoa kepada Dia dan taruh komitmen saudara untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Taruh komitmen kita untuk bertumbuh di dalam Dia. Dan biar kekuatan anugerah Allah turun atas kita semua. Kalau ada di antara saudara yang hari-hari ini dalam kesulitan, dalam keadaan tersesat, di satu sisi ada masalah besar, di sisi lain untuk mempertahankan hidup di dalam iman itu sangat sulit sekali. Ini makanan yang sangat keras sekali bertahan di dalam iman. Saudara, kalau saudara perlu bantuan doa, saya ingin berdoa bersama-sama dengan saudara pada pagi hari ini. Angkat tangan saudara.
saudara merasa tidak kuat dan tidak mampu, angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Dia ada di tempat ini. Dia mau menjamah kita, dia mau pegang tangan kita. Karena dia berjanji kalau kita mau bertumbuh di dalam dia, kalau kita mau mengikuti jalannya, kita tidak pernah ditinggal sendirian di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, aku berdoa untuk setiap tangan-tangan yang terangkat, yang berjuang dalam iman, berjuang di dalam pertumbuhan spiritual, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan pegang setiap tangan itu, karuniakan hikmat, marifat dari Allah, karuniakan penglihatan dari Tuhan untuk melihat jalan keluar. Kami percaya kuasa-Mu mampu, dan dia akan kembali menjadi orang-orang yang menang, orang-orang yang kuat di dalam Tuhan, dan siap untuk menggembalakan orang lain, siap untuk mengajarkan keluarga, siap mengajarkan orang-orang yang ada di sekitarnya dengan nilai-nilai kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, kemenangan Tuhan atas kami semua, kemenangan Raja atas kami semua, dan kami rayakan Engkau. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu hari ini Tuhan, yang sudah mendengarkan firman-Mu, yang ada di ruangan ini, ataupun mendengar dari ruangan-ruangan yang lain. Aku berdoa Tuhan, biar firman-Mu tidak lewat begitu saja, tetapi biar amanat itu masuk ke dalam hati kami, menggerakkan kami untuk terus berjuang, bertumbuh di dalam Engkau. Karena ada kebahagiaan, ada kekuatan dalam mengiring Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan bangkit menjadi gereja-gereja yang tidak terkalahkan. Alam maut sekalipun tidak dapat menguasai gereja-Mu, karena ada kekuatan Tuhan di dalam gereja-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Kami berdoa dan mengucapkan syukur yang percaya, katakan amin.